Alkisah, di sebelah timur tanah Jawa, berdirilah 3 kerajaan yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Yang pertama adalah Kerajaan Kahuripan, yang kedua Kerajaan Daha, dan yang terakhir adalah Kerajaan Gagelang. Ketiga kerajaan ini rupanya masih satu leluhur. Raja Daha memiliki 2 orang putri yang cantik jelita. Permaisuri Daha memiliki putri yang anggun bernama Raden Puspaningrat Candra Kirana. Sedangkan Dewi Liku yang merupakan selir sang raja memiliki seorang putri yang selalu iri hati diberi nama Raden Kala Ajeng Cantika Jinggabarang. Sedangkan Raja Kahuripan memiliki seorang putra mahkota yang tampan rupawan bernama Raden Kirana Kertapati Asmaraningrat Inu Angkuripan, atau lebih dikenal dengan sebutan Raden Inu Kertapati. Kedua raja ini pun telah lama ingin menjodohkan kedua anak mereka, yaitu Raden Inu Kertapati dan Putri Candra Kirana. Namun, di balik niat yang mulia itu, selalu ada kejahatan yang berniat merusak dan menghancurkan semuanya. Selamat pagi, Ayahanda. Pagi putraku, duduklah. Ada yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Baik, Ayahanda. Kami menghadap kepada Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Putra Mahkota. Izinkan kami menaruh minuman ini di atas meja Yang Mulia. Iya, silakan. Baik, Yang Mulia. Wahai Ayahanda, hal apakah yang kau ingin sampaikan kepada aku? Begini anakku, engkau sudah tahu bukan bahwa aku telah lama ingin menjodohkanmu dengan putri sahabatku dari kerajaan Daha, yaitu Putri Candra Kirana. Baginda, Yang Mulia, kami izin pamit. Mohon dilanjutkan. Iya, Ayahanda. Aku mengetahui mengenai pernikahan tersebut. Aku akan menuruti keinginan tersebut jika membuat Ayahanda bahagia. Syukurlah jika kau mau mengabulkan permintaanku. Lagi pula, sudah saatnya kerajaan Kahuripan untuk memiliki raja yang baru. Hamba mengerti, Ayahanda. Aku akan menjunjung tinggi segala bilah dari Ayahanda. Lalu bagaimana dengan satu peti emas yang sudah kusiapkan untuk kerajaan Daha? Aku sudah memberitakan Panglima untuk mengirim peti tersebut ke kerajaan Daha. Di sisi lain hutan Asmarantaka, seorang perampok yang dikenal kejam sedang berpatroli memantau daerah kekuasaannya. Perjalanan pasukan Kahuripan menuju kerajaan Daha tidak semulus yang dikira. Di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh pasukan Panji Semirang. Serahkan semua barang kalian dan tidak ada yang terluka. Berani sekali kau seorang diri melawan kami pasukan yang berjumlah lebih banyak daripada kau. Pasukan, serbu! Pasukan! Serang!
Siapa kalian? Dan mau kemana? Kami pasukan dari Kahuripan yang diperintahkan oleh raja untuk mengantar peti yang berisi emas itu sebagai tanda pertunangan putra mahkota. Putra mahkota Kahuripan? Maksudmu Raden Inu Kertapati? Dengan siapa bertunangan? Beliau akan menikah dengan putri mahkota Chandra Kirana. Namaku Panji Semirang. Aku pemimpin hutan ini. Barang kalian akan aku ambil. Tetapi akan aku kembalikan jika Raden Inu Kertapati sendiri yang mengambilnya. Aku perintahkan 2 orang dari kalian untuk kembali ke kerajaan Kahuripan. Katakan pada Raden Inu kalau Panji Semirang nanti kedatangan. Raden Panji Semirang, bagaimana dengan yang lainnya? Bawa mereka ke kerajaan kita. Beri mereka makanan, tempat istirahat, dan jangan ada yang terluka. Laksanakan, Raden Panji. Saat siang hari di Taman Istana, Raja Prabu Danujaya dan Raden Inu Kertapati sedang berjalan-jalan dan membicarakan perihal kelanjutan pemegang tahta kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Daha sangat baik kepada kita. Aku sangat bangga dapat mempersatukan kedua kerajaan ini di bawah sumpah. Iya, Nanda. Aku sendiri sangat bahagia bisa menikahi Gadis Sandalina. Karena pernikahan ini sudah kita berdua tunggu-tunggu. Anakku, aku yakin kau akan menjadi raja yang baik. Lebih baik dari ayahandamu ini. Kau memiliki sifat pemberani dan bijaksana. Dan juga kau memiliki sifat yang tidak dimiliki banyak laki-laki lain. Apa itu ayahanda? Cinta sejati. Ampun Baginda Raja, mohon maaf atas kerancangan hamba. Mengapa kalian kembali? Apa yang terjadi? Mohon maaf, Baginda. Kami dirampok di perbatasan hutan. Para pengawal telah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan diri. Namun karena kami kalah jumlah, maka kami terpaksa menyerah. Dan bahkan ada beberapa pengawal yang terpaksa menjadi tahanan di sana. Pemimpin kelompok itu merupakan seorang kesatria yang tampan, Baginda. Ia bernama Panji Semirang. Hanya kami berdualah yang diperbolehkan untuk kembali ke Kahuripan agar dapat menyampaikan kepada Baginda bahwasanya peti kita akan dikembalikan jika Raden Inulah sendiri yang mengambil itu. Ayahanda, biarkanlah aku yang menyelesaikan masalah ini sendiri. Hari ini juga, aku akan meringkus perampok yang bernama Panji Semirang itu. Pergilah putraku, bawalah prajurit terbaik dan berhati-hati. Baik, Ayahanda. Raden Panji, semua tawanan sudah saya beri makan dan tempat istirahat. Bagaimana selanjutnya? Sudah kubilang, mereka bukan tawan kita. Jika mereka mau, mereka bisa jadi bagian dari kita. Baik, maafkan saya, Tuan. Sekarang suruh beberapa prajurit untuk menjaga di depan. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Baik. Yang mulia, kita sudah banyak mendengar berita tentang tempat ini. Benar sekali, Baginda. Banyak sekali kekerasan yang terjadi di sini. Pemimpin mereka bernama Panji Semirang. Dia adalah seorang yang tampan dan juga petarung yang handal. Betul sekali, Yang Mulia. Mereka bilang dia adalah orang yang setia. Dia hidup dengan mencuri orang-orang yang melintasi hutan antara cakar. Dan hasil curiannya dia gunakan untuk membangun kerajaan sendiri dan sebagian untuk rakyat. Tapi Yang Mulia, dia tidak pernah membunuh tawanannya. Tetapi dia menawarkan kepada tawanannya untuk bergabung dengan kerajaannya. Dan berdasarkan kisah setempat, hidup mereka sangat bahagia. Patih-patihku, itu semua hanyalah sebuah cerita. Bagiku, dia hanyalah perampok yang kejam dan perlu dimusnahkan. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba Raden Inu dan kedua patihnya dicegat oleh prajurit Panji Semirang. Berhenti! Berhenti kalian semua! Serahkan semua barang kalian. Kalau tidak, nyawa kalian akan hilang! Siapa kalian? Dan di kalian perampok kami.
Memangnya kalian tidak tahu siapa kami? Cara kalian cepat serahkan. Kalau kami tidak mau, kalian mau bagaimana? Baiklah, kalau keputusan kalian. Semuanya, serang! Berhenti! Kembali ke tempat masing-masing. Baik, Tuan. Turunkan senjata kalian. Sini ada tamuku. Siapa kau? Akulah yang mengundang kau ke sini, Raden ini. Maaf atas perlakuan prajurit. Lalu, di manakah pasukan Priapan? Ikutlah dengan akan kutunjukkan kepada mereka. Kau yakin Raden? Percayakan saja padaku, Pak. Wah, sungguh indah nenek muda kerajaan ini. Siapa sebenarnya pendekar satu ini? Sepertinya aku tidak asing dengan pendekar ini. Setelah berkeliling kerajaan, Raden Inu dibawa ke singgasana kerajaan Panji Semirang. Di atas sebuah rumah pohon, seraya disuguhkan buah anggur kesukaan Raden Inu. Bagaimana bisa ia tahu kalau makanan kesukaanku itu buah anggur? Sedangkan yang mengetahui ini hanya Galuh Chandra Kirana. So janjiku akan kukembalikan semua harta kalian tanpa kekurangan sedikit pun. Bagaimana dengan pasukan? Mereka semua berada di sana. Biarkan mereka menentukan pilihan mereka. Mau tetap di sini atau ikut dengan Raden ini. Baiklah. Terima kasih atas jamuan yang telah kau beri. Kalau begitu, aku izin pergi. Kirana anakku tersayang, mengapa kau tidak memberitahu Raden Inu bahwa kau adalah tunangan yang selama ini ia cari? Tidak, Ibu Mahadewi. Aku bukan putri Chandra Kirana dari kerajaan Daha lagi. Aku takut kalau Raden tahu, dia tak mau menerima lagi. Begitulah, tak ada untungnya bagi kerajaan Kahuripan memiliki Indonesia buangan seperti itu. Kamu tidak pernah dibuang dari kerajaan Daha, sayangku. Kamu seharusnya mengerti itu. Kamu masih sangat mencintai Raden Inu. Aku bisa melihat dari tatapan matamu yang tidak bisa berbohong. Kamu selamanya akan selalu mencintainya. Beberapa tahun yang lalu, pada siang hari yang terik, Chandra Kirana tengah tertunduk lesu. Dia bersedih lantaran perlakuan ibu tiri dan saudara tirinya yang begitu angkuh pada dirinya. Galuh Chandra Kirana, jangan bersedih. Kami diriku dan keluarga tadi. Aku selalu berada di kamu. Apa rumah berjanji? Iya, aku selalu berjanji. Sebagai buktinya, boneka ini kamu boleh menikmati. Terima kasih Raden Inu. Kau memang orang yang sangat
Galuh Ajeng yang memiliki kedengkian dalam hatinya mengadu tentang kedekatan Raden Inu Kertapati dan Galuh Candra Kirana kepada ibunya, yaitu Dewi Liku. Bisa-bisanya ia mendekati putra mahkota Kahuripan. Aku yang atur posisi itu. Wahai ibunda, anakku sebagai tidak tahu diri. Hal bodoh apa lagi yang dilakukan anakku? Dia baru saja meraih putra mahkota Kahuripan. Itu tindakan yang sangat tidak sopan. Jadi begitu? Sepertinya ia harus diberikan pelajaran. Hamba akan melakukan apa yang ibunda perintahkan. Begini saja, tolong kau berikan segelas minuman beracun kepada Galuh Candra Kirana. Dan setelah itu, aku akan menyuruhnya untuk memberikan kepada permaisuri. Dan dengan begitu, orang akan menaruh curigaan kepadanya. Itu dia yang bagus ibunda. Dia pasti akan diusir oleh Baginda Raja. Tentu saja, dan setelah itu tidak akan ada lagi yang mengganggu kita berdua. Galuh Ajeng bersama ibunya, Dewi Liku pun kembali ke istana kerajaan Daha. Galuh Ajeng segera melancarkan aksi kejinya. Dia pun membawa racun yang sudah disiapkan ibunya ke dapur kerajaan. Di dapur kerajaan, Galuh Ajeng diam-diam menaruh racun yang dibawanya ke dalam gelas milik permaisuri. Apa yang sedang kau lakukan, Tuan Putri? Tidak, aku hanya sedang melihat menu makanan yang akan kalian sajikan. Aku harus pastikan bahwa rasanya enak. Baiklah, maafkan kelancangan yang hamba lakukan kepada Tuan Putri. Ya sudah, sana pergi. Kamu sayang. Bagus, kau telah melakukannya dengan baik anakku. Terima kasih ibunda. Kembalilah ke ruang makan dan aku akan segera memanggil anak itu. Baik ibu. Kirana! Iya yang mulia Dewi. Tolong kau antarkan minuman ini segera ke permaisuri. Cepat! Baik. Galuh Candra Kirana yang tidak tahu menahu soal racun di dalam gelas permaisuri segera menyerahkan gelas tersebut kepada permaisuri. Terima kasih anakku. Engkau baik sekali sampai-sampai memberikannya untukku. Sudah sepatutnya seperti itu ibu. Di mana makanan untuk putri? Koki, tolong bawakan makanan untuk Putri. Baik, Baginda. Baiklah, kita mulai acara makan ini. Adinda, apakah kau baik-baik saja? Kenapa Pak Kakanda? Baiklah, silakan dilanjut makan. Maisuri itu. Siapa kuat? Tolong ibunda! Ibunda! Tidak usah berpura-pura kamu Kirana. Kamu lah yang telah meracuni permaisuri. Semuanya! Permaisuri telah diracuni oleh Galuh Candra Kirana. Tangkap dia! Ibu. Ibu. Kiana, kamu percaya padaku kan? Ibu Mahadewi dengan sigap langsung membawa kabur Galuh Candra Kirana dibantu beberapa pengawal setianya. Ibu Mahadewi tahu kalau Galuh Candra Kirana dijebak oleh Dewi Liku dan Galuh Ajeng. Pada akhirnya, saat ini tidak ada yang mengganggu mereka dalam menguasai kerajaan. Peristiwa itu adalah salah satu peristiwa paling menyakitkan bagi Candra Kirana. Begitu sulit untuk melupakannya. Setiap malam, Candra Kirana terus menyesali peristiwa itu.
Jutaan tetes air mata ia tumpahkan atas kepergian ibundanya beserta kepergian jati dirinya, Galuh Chandra Kirana, seorang putri Daha. Kirana, tidak ada gunanya kamu menyesali masa lalu. Kamu telah berhasil melewati cobaan terberat dan kamu telah terlahir kembali menjadi seorang putri jauh lebih kuat dan baik. Lihatlah betapa indahnya hutan ini, Putri. Tuan Putri bahkan mau tempat tinggal di sini. Maafkan kelancangan hamba, Tuan Putri, sebab hutan ini terlalu indah. Mau tempat tinggal, sepertinya tak begitu buruk. Tenanglah Kirana, kau aman di sini. Tidak akan ada yang lagi berani menyakiti. Untuk melupakan kesedihan dan kekecewaannya terhadap kerajaan Daha, Galuh Chandra Kirana melatih dirinya selama bertahun-tahun. Berlatih pedang, bela diri, dan lainnya. Semua hal itu dilakukan olehnya agar jika suatu saat ia disakiti kembali, maka ia dapat melawannya. Selain melatih kekuatan, Galuh Chandra Kirana juga membangun sebuah pasukan yang akhirnya menjadi kerajaan kecil. Dan sejak saat itu, Galuh Chandra Kirana menyamar menjadi seorang ksatria. Tidak ada satupun yang mengenalinya sebagai putri dari kerajaan Daha, kecuali orang-orang terdekatnya. Orang-orang mengenalinya sebagai Panji Semirang. Tetapi ada satu hal yang masih tersisa dari Galuh Chandra Kirana. Hal ini adalah hal yang paling sulit untuk dilupakan olehnya, yaitu perasaannya kepada Raden Inu Kertapati. Kamu mencintainya dan dia mencintai kamu. Itu tidak akan pernah berubah selamanya. Kejarlah dia, Kirana. Tidak, Ibu. Aku akan berusaha untuk melupakannya dan membuat Kertapati hidup bahagia bersama Galuh Ajeng. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tibalah mereka, rombongan dari Kahuripan di kerajaan Daha. Mereka disambut gembira oleh Raja Daha. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke Daha, Raja dengan menyesal mengatakan jikalau putrinya, Galuh Chandra Kirana sudah lama meninggalkan kerajaan Daha dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Raden Inu Kertapati, karena keterikatan janji antara Daha dan Kahuripan, maka pernikahan ini harus berlangsung. Namun, kamu tidak lagi dinikahkan dengan Galuh Chandra Kirana, tapi dengan adik Galuh Chandra Kirana, yaitu Galuh Ajeng. Ampunilah aku, Dewa. Jika aku menolak, maka aku akan menyakiti perasaan baginda Raja Daha, dan hubungan yang telah terjalin antara kerajaan Daha dan Kahuripan tidak lagi harmonis seperti dulu. Baginda Raja, hamba bersedia untuk menikahi Galuh Ajeng untuk menjadi permaisuri hamba. Wahai para rakyat Daha dan juga para tamuku dari Kahuripan, hari ini akan berlangsungnya pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan juga Galuh Ajeng. Mari kita siapkan pesta yang megah. Maaf karena tidak bisa memenuhi janjiku, wahai kekasihku, Kirana. Pati, apa yang terjadi di sana? Maafkan kelancangan hamba, Raden. Tapi menurut kabar burung yang beredar, itu adalah pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng. Selesai sudah.
Aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Begitupun dengan hal yang masih tersisa itu. Pasanganku padanya. Malam ini semuanya harus lenyap. Biarkan perasaan ini menghilang. Habis tak tersisa. Di pagi yang meriah, ditaburi dengan rakyat Daha yang bersorak atas pernikahan Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng, sebuah mimpi buruk yang dibenci Raden Inu Kertapati nyata adanya. Wahai rakyatku, telah bersama Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng. Sungguh hari ini adalah hari yang begitu indah bagiku dan bagimu Raden Inu. Semua orang di kerajaan Daha dan Kahuripan terlihat gembira pada hari ini. Bukankah begitu Raden Inu? Tentunya, semua orang di kerajaan Daha dan Kahuripan sangat senang dengan pernikahan ini. Sebenarnya, kondisi ini sudah sangat aku idam-idamkan sejak dulu. Akan tetapi, yang di sampingku seharusnya Galuh Chandra Kirana, bukannya Galuh Ajeng yang menemaniku di sampingku. Tanpa diketahui oleh prajurit kerajaan Daha, Panji Semirang dan pasukannya mulai menyusup ke dalam kerajaan untuk membuat sumber api di dalam. Raja, ada api di dalam. Bicara apa kau ini? Bicara dengan jelas. Jangan merusak suasana yang sedang dialami oleh keluarga kami. Ada kebakaran api di dalam Raja. Apinya sudah mulai membesar. Sekarang pindahkan Galuh Ajeng dan semua wanita kerajaan ke tempat yang aman. Dan panggil semua pasukan untuk memadamkan api itu. Siap, baik Raja. Hei, siapa kamu di sana? Rasa terlihat untuk tidak melihat kau. Saudariku Galuh Ajeng tadi. Siapa orang tadi? Dari matanya, aku tidak asing dengannya. Setelah api dipadamkan, akhirnya Raja memutuskan untuk membatalkan pernikahan antara Galuh Ajeng dengan Raden Inu. Para dewa tidak mengizinkan akan pernikahan ini. Jadi saya putuskan untuk mempertimbangkan akan hal ini. Kau, Raden Inu, dan juga para pasukanmu diperbolehkan untuk kembali ke kerajaan Kahuripan. Tapi ayah, bagaimana pernikahanku? Sebaiknya kita pindahkan saja pernikahan ini ke tempat yang tidak berdampak kebakaran. Saya telah memutuskan dan mempertimbangkan akan pernikahan ini. Baik, Baginda Raja. Saya dan pasukanku akan meninggalkan kerajaan Daha dan kembali apabila Baginda Raja sudah mempertimbangkan. Berantakan semuanya. Acara pernikahanku menjadi gagal dan sekarang Raden ini sudah meninggalkan kerajaan Daha. Akhirnya, Raden Inu Kertapati bersama para pengawal kembali ke kerajaan Asmarantaka. 2 hari mereka berjalan dan akhirnya mereka tiba di kerajaan Asmarantaka. Raden Inu Kertapati, ada apa gerangan atau berkunjung kembali? Ibu Mahadewi, diperbolehkankah Kertapati untuk bertanya ini? Tentang Chandra Kirana. Betul, Ibu Mahadewi. Apakah Panji Semirang adalah wanitaku, Galuh Chandra Kirana? Ya Raden, Panji Semirang serta Galuh Chandra Kirana telah meninggalkan istana untuk selamanya. Karena Kirana sudah mengetahui bahwa engkau dan adiknya akan segera menikah. Chandra Kirana, apakah kau benar-benar pikir bersamanya? Kirana, biarkan lelaki ini untuk mencintaimu lebih dalam. Dewa, segala Kirana di luar sana. Biarkan aku dengannya mengurung perasaan kami sampai ada kalanya untuk menjaga pribadi satu sama lain. Aku ingin melarikan diri dari kehidupanku selama ini.
Satu-satunya yang tersisa dari diriku, yaitu cinta sejatiku, telah direnggut oleh wanita lain. Dengan ditemani para pengawal setiaku, aku pun berkelana untuk melupakan dirinya. Raden Inu Kertapati. Aku menyamar menjadi seorang pembaca syair bernama Wargo Asmoro. Sementara para pengikutku menjadi pemain alat musik dan teater. Aku berlatih selama bertahun-tahun supaya penyamaranku meyakinkan, dan tidak ada orang dari Daha maupun Kahuripan yang dapat mengenaliku. Rombongan kesenian kami banyak menerima permintaan untuk tampil di pedesaan maupun acara kerajaan. Setelah 1 tahun perjalanan yang panjang, kami mendapat undangan dari Kerajaan Gagelang untuk membuat pertunjukan di istananya. Wahai Raden Panji, saya membawa syair yang sedang ramai dibicarakan di daerah sini. Baiklah, terima kasih Pati. Aku akan berlatih menggunakannya. Baik Raden Panji, saya izin membawa pasukan untuk berlatih musik bersama yang lain. Ya, silakan. Wahai Raden Panji, beberapa bangsawan ingin sekali Anda datang ke acara mereka. Baik, tolong urusi hal itu. Katakan pada mereka kalau Wargo Asmoro menerima undangan. Baik, siap kesalahan Tuan. Setelah 1 tahun mencari jejak keberadaan Galuh Chandra Kirana tanpa hasil, akhirnya rombongan Raden Inu Kertapati singgah di Gagelang. Rupanya, Raja Gagelang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Kahuripan. Sehingga Raja Gagelang adalah paman dari Raden Inu. Kabarnya kerajaan Gagelang tengah dihantui oleh gerombolan penjahat yang dipimpin oleh 2 orang bengis yang bernama Japawisa dan Mantrawisa. Sehingga kerajaan Gagelang membutuhkan bantuan untuk menghadapinya. Rahayu, Yang Mulia Prabu Raligo. Rahayu Raden Inu Kertapati. Silakan duduk. Baik, Ibu. Sudah lama sekali engkau tidak ke sini, wahai Raden Inu Kertapati. Apakah ada kabar dari Kakanda Prabu Danujaya? Tidak, Paman. Saya datang sini untuk membantu Paman menumpas para penjahat yang memporak-porandakan kerajaan Gagelang. Serta? Tidak. Hanya itu tujuan saya, Paman. Terima kasih engkau mau membantu kerajaanku, wahai Raja Kerajaan Kahuripan. Tapi aku tahu kamu sedang gundah gulana akan keberadaan kekasihmu, benar? Bagaimana kalau bisa mengetahui Raja? Ketahuilah Inu, gaya bicaramu, tatap matamu, gerak-gerikmu telah menjelaskan aku tentang kondisimu saat ini. Rupanya aku memang masih belum bisa melupakannya. Mohon ampun Paduka Raja, ada serangan tiba-tiba yang dipimpin oleh pasukan kapal beradik Japawisa dan Mantrawisa. Mereka mengamuk di depan gapura kerajaan Gagelang, Paduka Raja. Beraninya mereka merusak kedamaian kerajaan Gagelang. Prajurit, siapkan pasukan. Siap. Tunggu, Raja. Biarkan saya dan pasukan Kahuripan menumpas mereka. Baiklah, kalau keinginanmu seperti itu, aku akan menyiapkan pasukan agar kalian menumpas kejahatan di kerajaan Gagelang. Terima kasih banyak, Raja. Ya, silakan Raden Inu. Izinkan saya untuk meninggalkan waktu. Rupanya, di gerbang istana Gagelang telah terjadi kekacauan yang disebabkan oleh Japawisa dan Mantrawisa. Kakak beradik penjahat itu berupaya untuk menghancurkan istana Gagelang. Akan kurubuhkan kerajaan Gagelang seperti aku rubuhkan pohon ini. Raja tua itu akan mati di tanganku. Hei kalian, perintahkan kalian untuk berhenti. Rupanya hanya anak kecil yang hilang. Mari lanjutkan. Kalian sudah kuperintahkan untuk berhenti. Aku sudah bicara baik-baik. Kalau begitu, prajurit, serahkan seluruh kemampuan kalian untuk menghadapi mereka.
Hanya segitu kemampuan prajurit terlatih kalian. Prajurit, berhati-hatilah. Mereka dapat menyerang tanpa ada apa-apa. Baik, Raden. Tiba-tiba, dari segala penjuru muncul sekelompok pasukan. Mereka membantu pasukan Raden Inu yang hampir kehabisan tenaga akibat melawan Japawisa, Mantrawisa, beserta anak buahnya. Rupanya mereka adalah prajurit kerajaan Gagelang yang diperintahkan oleh Prabu Ranujaya untuk mempercepat pemusnahan gerombolan pengacau. Adalah kau dasar penjahat kecil. Tidak akan kalian membuat peperangan ini tak terasa hormat, bengis dan melanggar aturan sopan santun dalam perangan. Apa yang harus kami lakukan kepada mereka, Raden? Buang mereka ke hutan, beserta mayat anak buahnya. Baik, hamba akan melaksanakan titah Raden. Selesai membereskan sisa-sisa pertempuran, Raden Inu beserta para prajuritnya kembali ke istana Gagelang. Sesampainya di kerajaan Gagelang, Raden Inu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat Gagelang. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Raden Inu Kertapati, Raja Prabu Ranujaya mengadakan pesta yang sangat meriah. Terima kasih Raden Inu Kertapati. Kepada seluruh rakyat Gagelang, telah hadirlah seorang pahlawan, yakni Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan. Terima kasih Raden Inu Kertapati. Berkat engkau, rakyat Gagelang bisa hidup tenang malam ini. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu kerajaan yang mulai berjaya. Karena kemenangan atas gerombolan penjahat, malam ini akan diadakan pesta yang meriah. Prajurit, buatkan kejutan untuk Raden Inu Kertapati selagi kami bersiap. Baik Yang Mulia Permaisuri. Wahai Raden Inu Kertapati dan juga para tamu dari Kahuripan, terimalah persembahan dari Gagelang, sebuah kesenian yang indah dari warga Asmoro. Tuan, ini syair tentang dua istri yang terbakar oleh api kasih. Perlahannya termakan. Bukankah syair yang mereka panggilkan diri Dinda, Kakang? Ya Dinda, aku sengaja mengundang para penyair untuk diri. Terima kasih karena telah mengundang mereka untuk Anda. Kau tahu saja bahwa aku menyukai syair. Ya, aku tahu permaisuriku sangat menyukai syair, sama seperti dirinya mencintaiku. Mereka telah membuatnya abadi berupa pahatan indah prasasti tersimpan rapi dalam mahligai. Siapa seniman ini? Wajahnya sangat misterius, ditambah dengan menggunakan penutup kepala. Tapi ia membacakan puisi dengan indah, dengan cerita putra Kahuripan dan putri Daha yang dijodohkan dari kecil. Namun, akhirnya terpisahkan oleh takdir. Sama seperti kisah hidupku dengan... Udah membuatnya pergi. Galuh Chandra Kirana. Tunggu! Berhenti! Aku mohon berhenti. Aku tahu kau itu kekasihku. Oh, mari ku bantu. Jangan mendekat. Kenapa kau gitu panik? Apakah ada yang kau sembunyikan? Ternyata benar, kau adalah Galuh Chandra Kirana yang selama ini aku rindu. Tahukah kau betapa aku merindukanmu?
merindukanku. Bukan kalau kamu sudah menikah dengan Dewa Ajeng. Kirana, dengarkan aku. Hal menyakitkan apa lagi yang harus aku dengar, Kertapati? Harusnya kamu tahu betapa kecewanya aku. Harusnya kamu tahu betapa terpuruknya aku saat itu. Tapi mengapa kamu mendatangiku lagi? Wahai kekasihku, Galuh Candra Kirana. Tidak ada pernikahan antara Raden Kertapati dengan Galuh Ajeng. Dewata tidak bersedia. Gue tahu bahwa Raden Inu Kertapati adalah cinta sejatinya Galuh Candra Kirana. Benarkah itu? Aku bersumpah kepada Dewata. Saya melakukan perasaannya, Raden. Tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke kerajaan. Aku harus siap kembali ke Daha, tapi dengan satu syarat. Dan beliku dan adikku Galuh Ajeng telah meracuni Kiai sendiri, sehingga membuat ayah sangat marah dan mengusirku dari kerajaan Daha. Aku sangat kecewa saat itu. Aku siap kembali ke Daha, tapi dengan satu syarat bahwa dari milikku dan adikku Galuh Ajeng harus dihukum berat. Jangan khawatir, aku akan membongkar kebusukan mereka dan mereka akan mendapatkan hukuman. Raden Inu Kertapati telah berhasil kembali menemukan tunangannya. Wahai Baginda Raja, perkenalkan, ini adalah Galuh Candra Kirana yang sudah ditemukan. Keesokan harinya, Raden Inu Kertapati dan Candra Kirana meninggalkan kerajaan Gagelang. Permisi Baginda Raja. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak memberitahukan kepada Baginda Raja saya akan datang ke kerajaan Baginda Raja. Saya ingin memberitahukan bahwasanya Galuh Candra Kirana telah ditemukan oleh saya dan pasukan dari kerajaan Kahuripan. Sedang bicara apa engkau? Yang benar saja. Sekarang di mana Galuh Candra Kirana? Sekarang ia sedang berada di depan kerajaan Daha. Ia berpesan apabila Baginda Raja ingin menemui dan berbicara dengannya, maka Baginda Raja harus mengumpulkan semua orang dan seluruh rakyat kerajaan Daha. Prajurit, beritahu semua para rakyat dan juga anggota kerajaan untuk berkumpul di depan kerajaan sekarang juga. Baik, Baginda Raja. Sedang apa kau di kerajaanku, Galuh Candra Kirana? Tidak cukupkah kau menyakiti hatiku dengan kebaktian ibundamu? Wahai ayahanda, aku bersumpah kepada Dewata bahwasanya aku tidak pernah sama sekali mempunyai niat untuk membunuh ibunda. Sudah jelas bahwa kamulah yang memberikan ibundamu segelas minuman beracun. Masih bisa kau mengelak? Gelas itu kudapat dari pemberian Dewi Liko, ayahanda. Saat itu aku hanya disuruh untuk memberikannya kepada ibunda. Itu saja yang ku tahu. Bohong! Galuh Candra Kirana sedang berbohong, Kakanda. Dia hanya sedang memakai muka polosnya untuk melancarkan tipu muslihat yang dia buat. Aku sama sekali tidak pernah menyuruh anak ini untuk membuat minuman beracun untuk ibunya. Heh, Galuh Candra Kirana, berani-beraninya kau menuduh ibundaku. Mohon maaf Baginda Raja, saya sudah lancang memotong pembicaraan ini. Saya ingin membenarkan perkataan dari Galuh Candra Kirana. Apa hubungannya denganmu, Kepala Hoki? Sungguh, saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri bahwasanya Galuh Ajeng lah yang menaruh racun pada gelas itu. Dan Dewi Liku juga menaruh racun pada gelas itu juga. Apakah benar itu Galuh Ajeng?
Apakah benar? Iya benar. Berani sekali kalian membohongi saya selama ini. Saya akan memberikan hukuman yang berat bagi kalian berdua. Prajurit! Tangkap mereka berdua. Lepaskan saya. Apa ini? Bagaimana nih Ibunda? Diam. Hei kau Kirana, lihat saja akan kubalaskan semua ini kepadamu. Berikan mereka hukuman mati sekarang juga. Siapkan segera. Apakah Baginda Raja yakin dengan keputusan ini? Lakukan saja apa yang saya mintakan. Siap, baik Baginda Raja. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Sebagaimana dengan perjanjian yang sudah dilakukan oleh Kerajaan Daha dan Kahuripan, maka aku putuskan kalian berdua akan menikah esok pagi. Hamba bersumpah kepada Dewata, tepat cantiknya tuan perundangan dasar ini. Terima kasih, sejujurnya aku sedikit gugup saat ini. Tuan Putri tidak perlu gugup. Raden Inu Kertapati adalah orang yang sangat baik hati. Beliau akan mencintai Putri dengan tulus. Aku harap juga begitu. Selesai. Putri Chandra Kirana sudah selesai didandani. Terima kasih. Kalian sudah sangat bekerja dengan baik. Sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan pekerjaan itu. Kami izin pamit Tuan Putri. Berhentilah menatapku terlalu dalam, Kertapati. Setidaknya jatuhnya diriku untuk istriku masih lebih dalam dari kedua indera yang menatap aktif kepada kesatuanmu Kirana. Jikalau aku terlalu gegabah dalam memilih, betapa menyesalnya aku jika tidak tahu di luar sana ada dirinya akan selalu menungguku. Bahkan jika dunia berada di akhir hayatku. Bahkan jika dunia ini sudah terlalu tua untuk hidup, aku akan terus berdiri di depan istana sembari mengucapkan 1001 doa agar aku bisa melihatmu kembali. Sampaikan bahkan ketika aku dari dalam perangku, sudah sejak awal lisanku terkalahkan oleh tenang. Karena dewa akan selalu menyatukan dua takdir sejauh apapun itu. Apa kau mau tahu? Aku tidak pernah berada di dalam mimpi indahku di malam hari yang lalu. Aku merindukanmu. Galuh Chandra Kirana, permaisuriku yang cantik dan halus hati. Sampai matahari tak bersinar. Hanya ada aku yang tak bisa mencintai. Terima kasih Raden Inu. Akhirnya tibalah di mana takdir dipersatukan kembali. Hari yang pasti akan terjadi. Dewa menyaksikan kesungguhan mereka akan tibanya di mana mereka bertemu kembali di suatu hari yang cerah.
keji. Semua ini sungguh keji. Takkan lari lagi. Cukup. Ini sudah cukup pedih. Hilang. Ku kehilangan dirimu kasih. Kaulah bintang yang bersinar. Akulah bulan yang hilang. Kaulah senyum yang nyata. Ku hanya bayangan semata. Ku berdiri di ambang bayangan. Kau terkabat pada janji yang kekal. Ku berdiri sendiri. Kisahku hanya sebatas aku dan Kertapati. Tega kau biarkan ku hilang sendiri, menjadi batu sandungan. Kaulah bintang yang bersinar. Akulah bulan yang hilang. Kaulah senyum yang nyata. Ku hanya bayangan semata. Ku berdiri di ambang bayangan. Kau terkebat pada janji yang kekal. Ku berdiri sendiri.